Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulannya orang taat dan banyak orang yang mengaji. Kalau salam dijawab kurang semangat, bolehlah diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Sehat-sehat semua nih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan jasmani rohani, sehat keluarga kita semuanya, sehat lahir dan batin, sehat pula kantong-kantong kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan nanti di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas perkenannya, ridhonya dan izinnya sehingga kita masih bisa duduk dalam majelis ilmu, dan semoga ibadah-ibadah kita dan duduk kita dalam majelis ilmu senantiasa dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita pada pertemuan kali ini insyaallah akan melanjutkan hadis yang kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana kita insyaallah sudah sampaikan dan semoga kita ingat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu ra'an sami'a maqalati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah yang ceria dan berseri-seri bagi siapapun yang mendengar maqalati, hadisku, ucapan-ucapanku, kemudian memahaminya, kemudian menghafalkan, melaksanakan, dan mungkin juga menyampaikannya, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang cemerlang, cerah ceria, penuh dengan cahaya di dunia dan di akhirat. Semoga duduk kita dalam mengkaji hadis ini menjadikannya Allah memberikan kepada kita wajah yang cerah ceria, cemerlang, penuh cahaya di dunia sampai di akhirat. Amin. Yang kedua, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, salah satu spirit dan motivasi beliau kemudian menuliskan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, itu adalah hadis Nabi di mana barang siapa yang hafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dibangkitkan nanti bersama dengan para ulama, di mana al ulama itu adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi, dan al ulama itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah yang nanti akan dibangkitkan bersama dengan para syuhada, salihin, bahkan ma'al anbiya wal mursalin, bersama dengan para nabi. Semoga kita nanti juga dibangkitkan bersama dengan para ulama dan orang-orang saleh, para syuhada, para anbiya di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, hadis yang kedua kemarin kita sudah bahas ketika seorang lelaki yang wajah berseri-seri, wajah tampan, kemudian rambutnya hitam kelam, bersih rapi, kemudian bajunya putih bersih, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lututnya dipertemukan dengan lutut Nabi, duduk begini lututnya, dan kemudian tangannya ditaruh di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang apa itu Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 rukun Islam. Apa saja, Pak? Bu, 5 rukun Islam. Syahadat, kemudian salat, qimus shalah, kemudian menunaikan zakat, kemudian
puasa Ramadan, kemudian wa tahujjal bait, ya, haji, ini istata'ta ilaihi sabila, ketika mampu. Inilah 5 rukun Islam yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, akhbirni anil Islam, ajarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian yang kedua adalah bertanya, setelah dijawab oleh Nabi demikian, sodakta, si laki-laki ini menjawab sodakta, engkau benar. Jadi kata Umar bin Khattab, perawi hadis ini, ya, dia yang bertanya, tapi kemudian dia juga yang membenarkan. Kami bertambah heran siapa dia. Kemudian yang kedua adalah akhbirni anil iman, kabarkan atau ajarkan kepadaku apa itu iman. Dijawab oleh Nabi dengan berapa rukun iman, Bu, Pak? 6 rukun iman. Secara urutannya bagaimana? 6 rukun iman. Yang pertama adalah rukun iman pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab. Yang keempat, rusul, para rasul. Dalam bahasa Arab kalau jamak itu rusulun. Kemudian kalau mufrad atau tunggal bentuknya adalah rasul. Rasulun itu satu. Kalau jamak apa? Rusulun. Ya. Nah, ini beriman kepada para rasul, rusulun. Kalau yang tadi itu kutubun, itu jamak dari kitabun. Kalau bentuk tunggal kitabun, bentuk jamaknya adalah kutubun. Maka yang ketiga tadi apa? Beriman kepada kutubun, kitab-kitab Allah. Kemudian rusulun, beriman kepada para rasul. 4. Yang kelima apa? Antumina bil yaumil akhir. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah bil qadri khairihi wa syarrih, beriman kepada qadar Allah, qadha dan qadar atau takdir Allah, baik maupun buruk. Nah, inilah 6 rukun iman yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi panduan utama tentang keimanan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian sama dengan yang tadi, ketika sudah dijawab dengan 5 rukun Islam, si laki-laki ini menjawab kemudian sodakta, engkau benar. Kembali Umar bin Khattab ini masih begini lagi, bertambah heranlah saya, ya, siapa dia sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku atau ajarkan kepadaku apa itu ihsan. Nah, pada saat ditanya tentang ihsan ini, maka Rasul kemudian memberikan definisi dan gambaran yang luar biasa, singkat, padat, tetapi tentu maknanya sangat mendalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Jadi dari definisi ini, orang itu disebut ihsan, baik. Baik itu adalah yang pertama, kriterianya masuk pada kategori beribadah kepada Allah. Berarti amal apapun harus bernilai sebagai ibadah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kualitasnya sudah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Pertanyaannya, kalau di dunia bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ibu, Bapak, kita di dunia bisa melihat Allah enggak? Enggak bisa. Pandangan mata kita terbatas. Karenanya kemudian sabda Nabi itu bukan tarohu, engkau melihat Allah, tetapi ka'annaka, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi sepanjang di dunia ini orang pandangannya terbatas, dibuat terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya terbatas, pandangan-pendengaran terbatas. Yang bisa dilakukan dalam tingkat kualitas ihsan, orang terbaik kualitasnya itu adalah ka'annaka tarahu. Rasa-rasanya engkau seolah-olah melihat Allah.
Jadi secara dipastikan di sini oleh para ulama bahwa manusia sepanjang di dunia itu tidak bisa melihat Allah. Nanti manusia akan bisa melihat Allah ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia-manusia yang diberikan karunia besar di mana nanti bisa melihat, salah satu kenikmatan terbesar itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya nggak bisa dilakukan itu. Karenanya lafadznya adalah apa? Ka'annaka, seolah-olah engkau melihat. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Kalau toh belum mampu demikian, sudah bisa disebut ihsan, orang yang baik, orang yang sangat baik kualitasnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka orang yang baik atau ihsan itu adalah dia yakin, orang yang yakin bahwa Allah melihatnya. Jadi ihsan itu adalah dia beribadah kepada Allah dan semua amalnya masuk pada kategori ibadah. Kalau amal ibadah makhdhah, dia masuk pada kategori ibadah yang diterima oleh Allah. Syaratnya berapa Pak, Bu? 2. Syaratnya 2. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah, kaifiyah atau tata caranya dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amal ibadah yang ghairu mahdhah, yang bukan ritual, sama juga syaratnya adalah 2. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Kemudian tata caranya mengikuti aturan yang ada. Berarti nanti pada masuk amal-amal yang sifatnya rutin keseharian, bekerja mencari nafkah, dia bisa bernilai ibadah kalau tata caranya dia cari yang halal, kemudian tata cara yang benar. Kalau ada perjanjian MOU, misalnya seorang karyawan dengan bosnya, dia mengikuti tata cara sesuai dengan kesepakatan atau MOU yang dilakukannya, yang telah disepakati, dan aturan-aturan yang ada dia penuhi, maka ikuti sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya bekerja mencari nafkah karena diperintahkan oleh Allah, sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga misalnya, maka hasil saya harus mencari yang halal, hasilnya kemudian nanti untuk menafkahi anak dan istri. Pun demikian, saya kemudian bekerja di profesi-profesi yang telah Allah titipkan amanah kepada saya. Apakah profesi di bidang kesehatan, profesi di bidang pendidikan, profesi-profesi yang lainnya di bidang hukum dan sebagainya. Maka profesi yang Allah amanahkan pada dirinya, dia lakukan dengan baik, dengan cara yang ihsan, dan kemudian dia niatkan karena Allah dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Maka yang demikian itu masuk pada kategori ihsan. Sehingga tidak mungkin orang melakukan kesalahan-kesalahan dalam tanda kutip, atau dia sengaja untuk melakukan kesalahan ketika dia masuk pada kategori ihsan. Karena apa? Minimal dia yakin dia dilihat oleh Allah. Kalau dulu ada istilah waskat, apa Pak? Pengawasan melekat kalau dulu. Kalau bagi kita waskat pengawasan malaikat, diawasi oleh para malaikat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, dari 3 pertanyaan ini maka para ulama kemudian memberikan panduan kepada kita bahwa secara kalau di dalam satu bahasan tertentu Islam dan iman itu dijadikan satu, maka dia ada bedanya. Kalau kemudian di luar itu ada disebutkan Islam, boleh jadi iman masuk padanya. Berarti saya seorang muslim saja, misalnya dalam satu bahasan sebagai seorang muslim, maka ya dia kalau muslim yang baik, maka dia juga beriman. Sebaliknya, kalau dia
maaf, kalau kalau dipisah, ya, pembahasannya dipisah, dia sebagai seorang muslim, dia sekaligus juga mukmin, beriman. Dia seorang mukmin sekaligus pastinya juga muslim. Namun kalau bahasanya satu, maka belum tentu yang muslim itu mukmin. Tetapi kalau sudah mukmin atau orang yang beriman, dia pasti muslim. Sehingga dari urutan pertanyaan malaikat ini, urutan pertanyaan si laki-laki ini, ya, laki-laki yang kemudian ketika ditanyakan oleh Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi menjawab, menegaskan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang agama kalian. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Di antara penamaan dari para ulama, hadis yang kedua yang panjang ini itu adalah hadis Jibril. Nah, jadi sebagaimana kita sampaikan, dalam hadis ini dibahas iman, Islam, iman dan ihsan menjadi satu. Maka sesuai dengan urutan pertanyaan ini, bahwa secara leveling, secara tingkatan pertama yang paling rendah itu adalah muslim. Jadi orang sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah muslim atau belum, Bu? Pak? Muslim, ya. Orang bersyahadat karena mau menikahi wanita muslim. Nah, orang non muslim ini misalnya, dia bersyahadat, ya. Niatnya mau nikahi agar boleh nikahi wanita yang diincernya, yang dicintainya, sementara yang si wanita muslim, maka kemudian muslimah, maka si laki-laki ini akhirnya masuk Islam. Bersyahadatlah dia. Islam atau belum, Pak? Bu? Sudah? Niatnya mau nikahi wanita ini? Sudah atau belum? Kalau dia sudah bersyahadat, sudah. Secara tekstual, secara lafzian dia bersyahadat, saya mau masuk Islam. Akhirnya sudah, baik, ya. Ada saksi dan seterusnya. Setelah itu kemudian dia mengucapkan dituntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, karena non muslim sebelumnya sehingga kadang-kadang juga tidak lancar atau seringkali mungkin belum lancar, ya. Betul atau betul? Nah, betul ya. Jadi syahadat belum lancar, tapi dia sudah syahadat. Sudah muslim atau belum? Sudah. Apa dasarnya? Beberapa banyak dasarnya. Salah satunya, dalam salah satu peperangan ada sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan dulu sempat menjadi anak angkatnya Rasulullah sampai disebut dengan bin Muhammad. Siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid itu dulu budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat beliau. Sempat dipanggil oleh masyarakat Zaid bin Muhammad. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, anak angkat itu ya tetap anak angkat, bukan anak kandung. Maka binnya itu tidak boleh binkan atau dilakopkan kepada ayah angkatnya, sehingga nanti hukumnya tetap sebagai ya anak angkat yang tidak memiliki hak-hak sebagai anak kandung. Maka dikembalikanlah namanya menjadi Zaid bin Harithah karena ayahnya adalah Harithah. Nah, beliau sangat disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu peperangan itu ada terjadi, dia sudah melawan musuh, kemudian berhasil mendesak musuh dan tinggal mungkin satu tebasan saja, satu tebasan pedang.
Nah, si musuh ini kemudian bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menurut panjenengan, ini musuh ada enggak kemungkinan niat dia syahadat itu biar enggak jadi dipenggal? Ada enggak kira-kira? Ada atau enggak? Bisa saja ya. Mungkin saja, betul ya? Mungkin saja niatnya begitu. Karenanya ternyata si Zaid bin Harithah ini juga, wah ini dia bersyahadat kan dalam rangka menghindar karena sudah kalah, ya sudah kalah, tinggal satu tebasan saja. Maka kemudian ya sudah, ini hanya untuk cari selamat saja. Ya. Enggak, akhirnya ditebas, dibunuh oleh Zaid bin Harithah. Ditegur keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin engkau membunuh orang yang bersyahadat? Beralasan si Zaid ini, oh dia cari selamat wahai Nabi, dia sudah terdesak. Kalau mungkin dia mengalahkan saya belum jadi. Kalau kemudian saya yang terdesak kecil kemungkinan dia bersyahadat. Maka apa teguran Nabi? Sudahkah engkau membelah dadanya sehingga kau tahu tujuannya itu? Nah, peristiwa ini menjadi alasan dan penegasan serta dalil yang sangat kuat apapun niat seseorang ketika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim atau belum? Muslim. Yakinilah bahwa dia muslim. Pahami dan yakini bahwa seorang yang telah bersyahadat itu adalah muslim. Tetapi belum tentu beriman. Nah, ini yang benar. Tetapi ketika dia bersyahadat, apapun motivasinya, yang tahu motivasi hanya Allah Subhanahu wa taala, diri dan Allah Subhanahu wa taala dirinya. Kita hanya menghukumi secara apa? Physically. Kita hanya menghukumi secara zahirnya saja. Kita tidak tahu isi hati orang. Dan jangan kemudian mengira-ngira yang kemudian kira-kira itu kita jadikan dasar. Enggak boleh bagi kita. Yang tahu isi hati hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, maka yang pertama bahwa secara leveling pertanyaan si malaikat Jibril ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan hal yang paling mendasar bagi seorang untuk melakukan perjalanan kehidupannya menjadi lebih baik itu adalah pastikan keislaman kita. Dengan apa? Dengan 5 rukun Islam. Ini yang pertama dan utama. Karena itu di dalam pendidikan kita kepada anak-anak misalnya, yang harus kita didikkan utama dan pertama itu adalah masalah apa? 5 rukun Islam ini. Tentang syahadat, tentang sholat. Untuk kelas anak-anak, maka yang harus kita tanamkan kepada mereka adalah pendidikan, lebih kepada pendidikan dia memahami, dia menghafalkannya, dia bisa melafadzkannya, dia bisa melakukannya. Untuk anak-anak belum sampai tingkat penghayatan, boleh jadi, mungkin bisa jadi anak-anak tertentu, ya itu bisa jadi. Tetapi secara usia, anak-anak di usia TK, anak-anak di usia SD, maka ajarkan kepada mereka paling utama adalah 5 rukun Islam ini. Syahadat, pengucap melafadzkan syahadat, mengetahui artinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Asyhadu itu maknanya 3. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah. Itu maknanya 3. Asyhadu, aku berjanji, apa lagi? Pak? Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah. Itu asyhadu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Makna ilah sendiri nanti mungkin kalau makin dewasa
ditambah lagi maknanya. Tapi paling tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Kemudian wa aqimus shalah wa iqamis shalah, menunaikan salat, ajarkan kepada anak-anak kita untuk salat. Maka Rasul memberikan panduan, ajarkan kepada anak-anak kalian salat di usia 7 tahun dan pukullah. Para ulama menjelaskan, pukul ini dalam artian memberikan punishment yang tidak menyakiti, tapi sebagai bentuk penegasan bahwa kita mengajarkan itu sesuatu yang sangat penting, jangan engkau tinggalkan. Ketika anak sudah tidak mau sholat di usia 10 tahun, jadi 7 tahun ajarkan, kemudian 10 tahun beri punishment kalau tidak melakukannya. Berarti hendaknya kita mempersiapkan sedini mungkin anak di bawah usia tersebut, balita atau kemudian dan sebagainya, di bawah 7 tahun, conditioning, pengkondisian kepada anak, mulai diajak ke masjid ya, dengan dikasih MOU dulu dengan anak-anak, nanti jangan rame ya dan sebagainya. Walaupun misalnya namanya anak-anak, kadang-kadang rame-rame dikit ya, takmirnya harus memahaminya ya, nggak boleh streng-streng ya. Walaupun memang ya, antara keduanya, antara pengurus, antara takmir dan juga antara orang tuanya juga harus tahu diri ya. Jangan pula kemudian anak dibiarkan liar dalam tanda kutip ya. Sebelum diajak ke masjid juga sudah dikondisikan dan sebagainya. Pun demikian penunaian zakat, Abu Bakar As-Siddiq menegaskan, barang siapa yang memisahkan antara sholat dengan zakat maka pasti akan aku perangi. Barang siapa di masa Nabi dia membayarkan bahkan hanya beberapa dirham atau bahkan hanya tali unta, kemudian di masaku dia tidak membayar, maka akan aku perangi. Dalam artian jemaah sekalian rahimakumullah, betapa sesungguhnya tidak akan terpisah. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, saat Allah perintahkan tentang sholat, itu dilanjutkan langsung dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Maka kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kitanya sendiri juga mesti komitmen, hitung harta kita sudah sampai nisab atau belum. Kalau sudah, maka hendaknya benar-benar ditunaikan, segera ditunaikan, karena biasanya kalau tidak segera itu berarti nanti jumlahnya jadi banyak, Pak. Setelah dihitung-hitung kok ngeluarkannya menjadi bukan lagi 1 juta 2 juta, mulai puluhan juta. Ini biasanya gimana Pak rasanya? Lah kok banyak gitu kan? Rasanya menjadi berat ya. Apalagi kalau hartanya banyak ya, maka kemudian hartanya banyak menjadi bunyinya bukan hanya puluhan juta, bisa jadi berapa? Ratusan juta yang dikeluarkan. Loh kok banyak gitu kan? Apalagi lebih kaya lagi ya, lebih kaya lagi setelah dihitung ternyata loh kok bunyinya M begitu kan ya. Masya Allah, menjadi lebih berat lagi. Kok rasanya jadi emen juga ya, sayang juga. Nah itu bahaya kalau ditunda-tunda ya. Segeralah tunaikan zakat. Kemudian tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Ini tentu pengkondisian menjadi sesuatu yang sangat penting. Pembiasaan, pengkondisian dan pembiasaan. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kita kalau ada di lingkungan yang pernah saya cukup lama di wilayah pasar itu pernah ditanya oleh orang, saya punya bisnis, kemudian di situ saya ya kadang-kadang datang, kadang-kadang atau sering kali datang ya. Saya harus ngecek dan sebagainya.
Itu pernah pas saya yang nunggu toko saya, itu kemudian ada sales datang. Nah, di antara pertanyaannya itu sebenarnya bagi saya ini pertanyaan, loh kok ada orang nanya begini? Di bulan Ramadan, pertanyaannya adalah si sales ini nanya ke saya, "Sampean puasa, Mas?" Pertanyaan seperti itu bagi saya itu bukan sesuatu yang apa ya? Gimana kira rasa-rasanya? Kok ada orang nanya begini begitu. Di bulan Ramadan nanya begini kok ada gitu kan. Loh ternyata setelah saya tidak segera langsung respon ya. Saya cerna pertanyaan ini. Oh, kenapa ada pertanyaan begini? Ternyata di dalam pikiran yang bersangkutan dan mungkin kebiasaan serta lingkungan yang bersangkutan, enggak puasa Ramadan itu biasa. Loh bagi saya sejak kecil dan sampai saat itu juga ya mustahil dong tidak puasa begitu kan. Kecuali sakit, kecuali sedang ada udzur yang diperbolehkan. Safarin aw maridon aw ala safarin, sakit atau dalam safar. Safar saja eman, sayang ya. Kalau tidak safar yang benar-benar melelahkan luar biasa, akhirnya tidak benar-benar diperbolehkan atau kemudian membatalkan, itu sangat sayang ya. Kalau Ramadan kemudian tidak puasa. Karena itu jemaah, untuk contoh seperti yang saya sebutkan tadi, pembiasaan dan pengkondisian adalah sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ada orang Badui nanya kepada Nabi. Nanyanya kepada Nabi itu begini, wahai Nabi, kalau saya sholat fardu 5 waktu saya lakukan, itu saja, kemudian saya puasa Ramadan, apakah saya masuk surga? Maka ini hadis berikutnya nanti next time insya Allah kita akan jelaskan. Tapi untuk menegaskan contoh ini, menjelaskan bab kita ini hadis yang kedua, saya angkat contoh sedikit. Kata Nabi, "Na'am, ya, engkau masuk surga." Para ulama membahas pertanyaan si Badui ini, saya sholat 5 waktu kemudian puasa Ramadan. Dia tidak tanya 5 rukun Islam yang lainnya, zakat tidak, haji tidak. Kata para ulama di antara penjelasannya, si Badui ini tidak menunaikan zakat karena belum nisab, belum berkewajiban zakat. Dia fakir atau dia miskin. Dia tidak melakukan haji karena belum mampu. Maka hal yang paling mendasar bagi seseorang itu adalah tadi sholat dan apa? Puasa. Kalau puasa kan nggak butuh kaya, betul ya? Puasa nggak butuh kaya. Sholat lakukan, wajib. Sakit masih wajib sholat, masih. Kalau sakitnya dia tidak bisa berdiri, maka dengan cara apa sholatnya? Duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, maksudnya ya sudah tinggal berbaring saja, dan tidak bisa. Kalau berbaring dia masih bisa melakukannya dengan takbir, dia bisa masih angkat tangan kan begitu ya, kemudian melafadzkan beberapa ucapan sunnah ucapannya dia ucapkan dan seterusnya. Nah kalau itu sudah nggak bisa, maka dengan cara apa? Masih wajib nggak? Masih. Dengan cara apa? Dengan cara yang dia bisa. Bahkan isyarat. Kalau sudah nggak bisa ini dengan isyarat. Isyaratnya apa saja? Apakah kemudian kedipan mata atau kemudian isyarat-isyarat yang dia bisa. Nah, sholat nggak ada ampun, ya, wajibnya nggak ada ampun. Sampai seperti apapun masih tetap wajib dengan kemampuan yang paling dia bisa, yang masih dia bisa lakukan. Kalau puasa itu tadi juga puasa. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah level yang paling rendah, yakni muslim. Nah berikutnya harus ditingkatkan kepada level mukmin, beriman. Dan 6 rukun iman ini menjadi sesuatu yang paling mendasar. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, kemudian hari akhir, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang suka mengeluh,
Orang yang suka mengeluh itu biasanya lupa dengan salah satu dari 6 rukun Islam atau 6 rukun iman ini. Apa Pak? 6 rukun iman. Yang keberapa biasanya? Orang suka mengeluh. Yang keenam, tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yakin dengan takdir Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dia yakin juga semua keputusan Allah itu yang terbaik. Dia tahu bahwa hidup ini banyak ujian. Dan apapun yang kemudian terjadi itu adalah kehendak dan keputusan Allah, takdir Allah. Dan takdir Allah itu endingnya pasti baik. Walaupun kadang-kadang kita harus mencerna terlebih dahulu, ya. Kita punya rencana-rencana begini kok gagal misalnya, maka bagi seorang mukmin, orang yang beriman, dia tetap yakin itu adalah yang terbaik. Gagal pada satu sisi, boleh jadi Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih baik, rencana Allah jauh lebih baik. Dan keputusan Allah pasti adalah yang terbaik bagi hambanya. Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Baik, sehingga semua keputusan-keputusannya pasti baik. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, hadis dalil yang menegaskan bahwa iman itu tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Salah satunya adalah surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, ayat 14, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada orang Badui datang kepada Nabi, wahai Nabi, kami beriman, kami adalah termasuk orang yang beriman. Kemudian ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, qul lam tu'minu, belum, kamu belum beriman. Para mufassir menjelaskan ini orang memang baru bersahadat. Bersahadat kemudian berarti dia muslim, betul ya? Baru bersahadat dia muslim. Tapi kemudian dia mengatakan, wahai Nabi, berarti kami termasuk orang-orang yang beriman. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "lam tu'minu," kalian belum beriman. "Walakin qulu aslamna." Belum, kalian belum termasuk, tetapi kalian termasuk aslamna. Kalian boleh mengatakan, "Kami muslim," begitu. Engkau sudah muslim. Kenapa? Ya, walakin qulu aslamna, ya. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum, karena keimanan belum merasuk ke dalam hati kalian. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ketika Islam dan iman itu digabung dalam salah satu bahasan yang sama, termasuk di sini dalam hadis yang sama, maka dia dibedakan. Bedanya apa? Hal-hal yang sifatnya adalah zahir itu adalah bagian dari keislaman, bagian dari kemuslimannya. Sementara hal-hal yang sifatnya batiniah itu adalah hal-hal yang masuk pada kategori keimanan atau kemukminannya. Contoh, sebagai penutup untuk contoh, dalam aktivitas amal sholat misalnya, maka hal-hal yang masuk dalam bahasan keislaman yang mana Pak, Bu? Amal sholat. Hal-hal yang masuk dalam keislamannya adalah apa? Ya, amal-amal zahirnya. Dalam bahasan ilmu fikihnya, berarti ya ketika mulai awal mau sholat itu niatnya itu adalah para ulama sepakat niat itu sesungguhnya masuk pada bagian dari amal hati, berarti itu bagian dari keimanan. Tetapi di dalam fikih memang harus ada dilafadzkan, diungkapkan sebagai sebuah rukun, yakni niat. Karena itu kemudian salah satu mazhab Imam Syafi'i, kemudian niat itu ada talaffuz, dilafadzkan. Tetapi itu pun sebagai sesuatu yang sunnah. Pelafatan niat itu adalah sunnah hukumnya, dan itu dilafadzkan qabla niatul qalbi, sebelum dalam niat hati.
niatnya yang di hati. Sehingga misalnya sholat subuh, usolli fardhu subhi misalnya, usolli fardhu dhuhri dan seterusnya, itu dilafatkan sebelum niat yang ada di dalam hati. Dalam artiannya menuntun hati untuk kemudian nanti melafatkan, meniatkan tersebut. Qasdul amal, menyengaja untuk melakukan sholat. Nah, sedangkan pelaksanaannya sendiri itu bersamaan dengan berdiri dan kemudian takbiratul ihram. Sehingga 3 amal tersebut, 3 rukun tersebut dilakukan secara bersamaan. Nah, 3 rukun itu adalah bagian dari keislaman. Kemudian bagian dari keimanannya di mana? Bagian dari keimanannya adalah kekhusyuan di dalam hatinya. Termasuk nanti bagian dari ihsan itu tingkatan tinggi di atas keimanan, yakni anta'budallah ka'annaka taro. Engkau beribadah kepada Allah. Jadi dalam waktu sholat itu dia yakin melihat Allah, atau kalau belum mampu dia yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah hadis yang kedua, Islam, iman dan ihsan, yang kalau dibahas dalam salah satu bahasan maka dia adalah merupakan leveling, tingkatan. Kita berharap pastinya ya, dan ini menegaskan juga di dalam Islam itu ketiganya bukan sesuatu yang terpisah. Dan ketika seorang levelnya lebih tinggi, maka tidak kemudian meninggalkan level yang di bawahnya tadi. Saya levelnya sudah makrifat, maka berarti saya tidak perlu melakukan syariat. Nah, itu tidak dibenarkan. Ya. Kalau bicara begitu, manusia paling sempurna siapa, Pak? Bu? Rasulullah. Rasulullah masih sholat enggak? Masih sholat. Ya. Bahkan beliau sholatnya sampai sholat sunnahnya pun sampai bengkak, kaki beliau bengkak. Ini menegaskan, ya, mohon maaf, jangan sampai kita mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maksudnya mau meningkatkan diri, tetapi setelah meningkat akhirnya menjadi salah. Ya. Tadi saya sudah levelnya makrifat. Kalau sudah makrifat berarti tidak perlu melakukan syariat. Yang demikian benar atau salah, Pak? Oh, salah, benar-benar salah. Saya mohon maaf kalau pernah saya ceritakan sebagai penutup salah satu kisah. Ada paman dari sahabat saya. Paman dari sahabat saya itu seorang tokoh, seorang kiai. Tapi dekat dengan semua ormas Islam. Ya, dekat dengan NU, dekat dengan Muhammadiyah, dekat dengan Persis, dekat dengan akrab dengan beberapa banyak orang dari berbagai macam ormas. Nah, suatu ketika beliau ditamui, ada tamu, ya, seorang kiai juga, seorang ulama, datang kepada beliau, ngobrol-ngobrol. Salah satu pembicaraannya adalah ada seorang yang ditokohkan, seorang kiai lah, ya, kita sebut seorang kiai, kok lama nggak ketemu di masjid, ya. Lama nggak ketemu di masjid. Nah, si tamu ini bilang kalau beliau ini biasanya kalau sholat itu di Mekah. Di Mekah, begitu kan? Akhirnya sudah, paman sahabat saya ini, beliau ke belakang. Cukup lama, Pak. Cukup lama. Setelah itu dari belakang ke depan ditemui lagi si tamu ini. Beliau membawa kurma rutop. Tahu ya, kurma rutop, kurma muda yang masih sangat seger itu ya. Sangat seger. Nah, setelah itu kemudian kata pamannya tadi, ya, ini Pak, silahkan diincipin kurma rutop, saya baru metik dari Mekah. Gitu. Baru metik dari mana? Dari Mekah. Gitu. Kenapa? Oh, ini masih seger, masih seger. Baru metik dari Mekah. Akhirnya speechless, Pak. Tamunya ya sudah diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Tahu maksudnya, Pak? Ya, dia baru metik dari Mekah.
Ya sebagaimana tadi ya, sholat Jumat misalnya dia sedang di rumah misalnya, tapi kok nggak kelihatan sholat Jumat di masjid yang terdekat itu kan, ya di masjid yang terdekat atau di masjid sekitar lah, sembarang mau di masjid di mana gitu kan, tapi nggak pernah kelihatan. Ya, kenapa? Karena sholatnya di mana? Di Mekah gitu kan. Ya sama itu tadi Pak, baru metik dari Mekah. Saya jualan juga di kurma rutop ya. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah insyaallah hikmah-hikmah dan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang kedua yang sebagaimana kemarin sudah kita bahas dan terbaru kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa jangan sampai ketiganya ini kemudian luput dari kita, atau jangan sampai kita tidak masuk dari ketiganya ya, yakni menjadi muslim, mukmin dan muhsin, atau kejar dengan sungguh-sungguh keislaman dengan 5 rukun Islamnya, dan kemudian keimanan dengan 6 rukun imannya, dan tingkatan berikutnya adalah tingkatkan menjadi ihsan ya, agar ketiganya itu bisa kita gapai dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada yang kemudian meningkat kemudian yang bawah itu ditinggalkan, tidak ya. Ketika mukmin maka muslimnya tetap, amal-amal syariatnya tetap dilaksanakan. Ketika muhsin justru juga semakin ibadah Islamnya tadi semakin kuat, keimanannya, penghayatannya semakin mendalam, dan muhsinnya berarti akhlakul karimahnya, kualitasnya di sisi Allah juga menjadi lebih baik. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktekkannya. Demikian yang kita bisa sampaikan. Karena waktu, tidak ada yang ditanyakan Pak, Bu? Enggak ada ya, insyaallah. Kalau ada bolehlah nanti kita sambil ngobrol barangkali ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.